wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 dari kelas GR3C, materi penanganan gangguan pada sistem kardiovaskular. Perkenalkan, teman saya dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Febriana Rizky Awiasandi dengan NIM 005241046. Di sini saya mempraktikkan penggunaan alat pemeriksaan EKG. Saya Kelana Fadila Dita Putri dengan NIM 005241049. Di sini saya mempraktikkan penggunaan alat infus. Perkenalkan, nama saya dengan Messi Purba dengan NIM 005241048. Saya akan mempraktikkan tentang DVP. Perkenalkan, saya Dinda Rini Aisin dengan NIM 005241061. Di sini saya mempraktikkan alat SIRAP. Perkenalkan, saya Pengajian Indonesia dengan NIM 002S1. Di sini saya akan mempraktikkan DVP. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Rizky Awiasandi dengan NIM 005241046 dari kelompok 3 KMB akan mempresentasikan bagaimana cara pemasangan EKG. Selamat sore Bapak. Permisi, saya perawat KG ingin memasuk EKG untuk merekam foto dari kapan dengan Bapak. Silakan. Iya, nama Messi Purba. Oh iya, terima kasih Bapak menjadi samanya. Bapak mungkin akan rasa sedikit tidak nyamanan hati. Oke. Kalau begitu saya izin Mbak membuka baju Bapak ya. Permisi ya Bapak. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada mesin EKG, kemudian ada kabel elektroda, kemudian ada sandapan pektoral, ada gel sebagai konduktor antara listrik dan juga denyut jantung, kemudian ada hand sanitizer, ada handscoon, dan juga ada sandapan ekstremitas. Selanjutnya adalah mencuci tangan dengan 6 langkah benar. Kemudian memakai handscoon. Maaf ya, iya benar-benar. Kemudian ada menentukan V1 sampai dengan V6. Yang pertama ada V1, yaitu linea sternalis dixa dan ICS 4, yaitu dari rongga atas 4, kemudian linea sternalis dextra dan sejajar dengan tulang dada. Kemudian selanjutnya adalah V2 yaitu di linea sternalis sinistra, yaitu di dada sebelah kiri sejajar dengan tulang dada. Kemudian ada juga V4 yaitu di media clavicula sinistra ICS 5 di bagian bawah tulang 1. Kemudian ada V3 di antara V2 dan juga V4. Kemudian V5 berada di anterior axilla sinistra ICS 5 sejajar dengan V4 namun agak ke bawah sedikit. Kemudian ada mid axilla sinistra ICS 5 itu adalah V6 yaitu lurus dengan garis aksila dan sejajar dengan V5. Kemudian selanjutnya ada pengaplikasian gel pada daerah-daerah yang sudah kita tentukan, yaitu V1 sampai dengan V6. Kemudian pengaplikasian pada ekstremitas bagian dalam.
Kemudian selanjutnya adalah pemasangan sandapan pektoral pada bagian yang sudah kita pijak. Sistem satu di Jadi dimatiin nggak sih? Kemudian pemasangan sandapan ekstremis matikan selang infus untuk sistem kedua. Sistem pertama nggak? Ya, pertama sistem. Untuk sistem pertama. Terus ya. Oke, baik, selanjutnya adalah pemasangan dari elektroda jadi disesuaikan dengan warna sandapannya. Kemudian ini ada angkanya, disesuaikan dengan kotak case ya berapa, kalau case 1 letakkan pada case 1, kemudian C2 di pos-pos. Selanjutnya kita pasang kabel dari EKG-nya, kemudian klik tombol power di sini dan kita pencet tombol on off-nya. Oke, baik, selanjutnya kita lihat di sini ada lead 1 yang mana ini sudah benar karena setiap perekaman awal kita harus menekan lead 1 dibuat untuk menjadi lead 1. Kemudian untuk yang manual ini kita ubah modenya. Modenya ada 2 yaitu auto. Auto yang pertama kita pakai auto terlebih dahulu untuk merekam 12 lead. Jika manual ini untuk merekam lead 2 panjang. Kemudian kecepatannya sudah benar yaitu 25 mm per second. Kemudian skala kalibrasi perekaman EKG-nya juga sudah tepat yaitu 10 mm per mV. Nah, setelah itu kita print langsung kita print lead 12 ini. Setelah hasilnya diturunkan, setelah Ke arah aja video ke arah. setelah cairan hasil diturunkan, terdapat hasil benang, maka menurut isotopi dan kembali maka tersebut berbarengan. Kita tunggu sampai perekaman auto ini selesai. Oke, baik, sepertinya sudah selesai. Selanjutnya kita rekam menggunakan mode manual. Oke, baik, selanjutnya setelah kita merekam 12 lead, kita akan merekam lead 2 panjang, yaitu yang pertama kita ubah dulu leadnya dari angka Romawi 1 ini kita ubah menjadi angka 2. Nah, kemudian modenya kita ubah menjadi mode manual dan kita lihat skala kalibrasi perekaman EKG sudah benar yaitu 10 mm per mV. Kemudian kecepatan dari perekaman sudah benar 25 mm per second. Selanjutnya kita klik print dan kita hitung 1 sampai 6 untuk menghentikan secara manual. 1001, 1002, 1003.
1004, 1005, 1006. Matiin. Baik. Sudah selesai, kemudian kita potong bagian ini. Kemudian selanjutnya kita lipat. Lihat bos, bukti perjuangan ini bos. Coba bos. Untuk selanjutnya kita langsung memberikan nama pasien tersebut. Kemudian jenis kelaminnya. Kemudian Rekam medis. nomor rekam medisnya. Kemudian tanggal kita mengambil data Jam. dan jamnya. Tahu lagu sempak lah ya? Sempakku jadikan layang-layang. Maaf, aku Kemudian kita tulis nama perawatnya. gagal sebagai perawat sebagai pasien. Dan jenis kelamin dari perawat. Untuk selanjutnya kita akan melepaskan sandapan dan juga elektroda dari tubuh pasien. Permisi ya Bapak, saya akan melepaskan sandapan ini. Siap dulu. Kemudian kita lepaskan sandapan ekstremitasnya. Coba, mas gak berbentuk. Mas saya kayak bisa. Bisa kecil. Kalau saya nggak ingat, potong. Kemudian kita bersihkan hati saja pada tubuh pasien. Ya ini tuh yang bawaan. Alat akhirnya kita juga bersihkan sisa gel pada alat-alat sandapan. Ini juga apa? Kemudian bersihkan sandapan pektoral. Baik Bapak Lionel, saya sudah selesai melakukan pemasangan EKG untuk merekam denyut jantung Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Selamat untuk beristirahat kembali dan saya akan izin memakai baju Bapak. Sudah Bapak, sudah saya selesai pelaksanaannya. Saya lanjutkan Bapak untuk beristirahat kembali. Saya izin pamit ya Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosia Matanisha dengan NIK 0024101. Di sini saya akan melakukan tindakan CVP atau Central Venous Pressure. Ikut alat-alat yang perlu disiapkan yaitu ada manometer, termogan, handscoon, 3-way, set infus, lalu cairan NaCl 0,9% dan hand sanitizer. Selamat malam Ibu, saya perawat Ica yang berdinas pada malam hari ini. Dengan Ibu siapa? Oke, sudah baik Ibu Yasha, saya akan melakukan tindakan CVP. Saya baik loh. Iya, ayo. Sasaran juga. Mentah-mentah. Iya. Ngiri nggak sih? Ini tak baik kan? Terus nggak kamu? Saya baik Ibu sisi tidur dulu ya. Gini kok ah. Apa sih?
Setelah cairan NaCl-nya diturunkan, terdapat hasil 6, maka menurut Isakovi dan Kelly, angka tersebut tergolong normal. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit ya. Ingat di dua pandang kamu. Selamat sore Ibu, boleh saya tahu ini Ibu siapa? Baik Bu, perkenalkan nama saya dengan nama si Purba Ibu. Nah, hari ini saya akan melakukan pengecekan JDP pada Ibu. Saya mau di situ untuk sedikit cek sekian sih Ibu. Pertama-tama, kita untuk pendukung garis yang pertama akan diletakkan di daerah atas sternum, yang kedua di daerah sebelah menghadap ke kiri. Nah, baik. Di sini didapat. Nah, setelah pengukuran didapatkan bahwa Ibu Kela ini JVP-nya ada di 9 cmH2O. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin berdiri ya Bu. Terima kasih. Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Zini Aistin dari kelompok 3. Di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan sirimpam. Nah, sirimpam sendiri merupakan pemberian obat dengan dosis yang kecil, biasanya ukurannya mikro, dalam waktu tertentu secara tepat dan presisi. Untuk alatnya, di sini ada konektor, ada spuit bisa ukuran 20 sampai 50, ada handscoon, dan ini ada alat sirimpamnya. Permisi Ibu, di sini saya merawat Dinda yang bertugas pada malam hari ini. Izin mengkonfirmasi, Ibu namanya siapa? Mati. Baik, saya izin cek bilangnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membantu Ibu memberikan obat dengan sirimpam. Sebelum tindakan, kita harus cuci tangan dahulu dengan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Untuk yang pertama, kita sambungkan konektor di mulut squid. Dan konektornya kita hubungkan ke 3-way. Setelah itu kita taruh squidnya lalu kita fiksasi. Lalu kita nyalakan alatnya dengan menekan tombol on-nya. Kita umpamakan dosisnya 50 cc dengan waktu 4 jam. Untuk cara menghitungnya bisa dengan 50 dibagi dengan 4 sama dengan 12,5. Di sini kita akan mengatur rate-nya 12,5 dengan cara memutar rate yang ada di samping sini. Setelah sudah kita atur rate-nya, kita bisa pencet tombol start. Jika sudah berkedip-kedip warna hijau menandakan cairan sudah mengalir. Baik Ibu, di sini saya sudah memasangkan sirimpam. Jika nanti Ibu ada yang merasa tidak nyaman, bisa pencet tombol
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memperagakan cara mempergunakan infus pump. Lalu, pertama-tama saya akan memperkenalkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada set infus berupa cairan dan selang infus. Lalu yang kedua adanya spoon. Yang ketiga ada sanitizer. Lalu yang paling utama yaitu ada infus pump. Lalu, langkah pertama yaitu saya akan lalu langkah kedua saya akan menggunakan itu. Selamat malam, saya dalam perawat Kela. Boleh tahu dengan Ibu Eka? Baik Ibu Eka, saya di sini akan melakukan prosedur memberikan obat kepada Ibu dengan dosis tertentu dalam kurun waktu sekitar 5 menit berdasarkan alat infus pump. Apakah Ibu bersedia? Langkah pertama saya akan memasang selang infus ke alat infus pump. Jangan lupa lalu setelah memasang selang infus ke infus pump, pastikan tidak ada udara di selang infus. Setelah dipastikan bahwa tidak ada udara di selang, kita dapat menyambungkan ini dengan aliran. Lalu setelah dipastikan sudah disambungkan ke aliran listrik, pencet tombol power. Lalu tombol merah ini berfungsi sebagai alarm apabila terjadi masalah atau cairan infus habis. Lalu untuk tombol ini untuk mengatur jumlah dosis dalam bentuk puluhan. Lalu tombol ini yaitu untuk menambahkan dosis dalam bentuk satu puluhan, lalu sampingnya dalam bentuk satuan, dan sampingnya lagi ini untuk angka di belakang koma. Kita anggap saja pada kasus ini diperlukan dosis dengan 28,9. Lalu pada kasus ini anggap saja kita memerlukan dosis 28,9 ml per jam. Setelah kita mengatur jumlah dosis, kita pencet tombol start. Nah, alarm akan berbunyi apabila terjadi masalah atau selang infus tidak cocok dengan alat infus pump seperti. Nah, alarm ini akan berbunyi pada saat terjadi masalah saat melakukan infus pump seperti ada udara pada selang. Lalu pada kasus lain ada juga selang yang tidak dapat terdeteksi pada alat. Lalu apabila sudah selesai memberikan obat, di sini ada tombol stop. Pertama-tama ketika sudah selesai kita harus memencet tombol stop. Apabila sudah dipastikan berhenti, kita memencet tombol power. Lalu untuk mengeluarkannya, kita buka dulu. Kita buka ini. Nah, sudah dibuka, lalu kita ambil satu. Kita tutup.
Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan prosedur pemberian obat melalui Infuscam. Apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Belum ada. Baik Ibu, belum ada. Nanti jika ada keluhan, kalau Ibu merasa sakit bisa panggil saya ya Ibu. Iya. Baik Ibu, yang mari sebelah cerita Bu. Sekian adalah video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah. Dadah.